wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya kulli kuni bihim wa zurriyati wa syirati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarin bihim wa syarran li syarrin min insin wa jinnati bi fadlika bashirni bi husnil khawatimi wa birrahmati dakhilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya jud lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Pada pertemuan kita yang ke-21, tepatnya pada hari Selasa di malam Rebu, setiap Selasa malam Rebu tanggal 23 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat dan afiat dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi
subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, sekarang masuk kepada babul istinja, bab di dalam istinja. Bahasa kita namanya cebok, ya. Baik hadas kecil, ya, di dalam air seni ataupun buang air besar, baik yang kecil atau buang air besar. Minggu yang lalu sebelumnya sudah dibahas yang membatalkan wudhu pada pertemuan atau episode yang ke-20. Nah, itu di dalam masalah membatalkan wudhu kan ada masalah menyentuh yang bukan mahram. Ada juga kalau kita menyentuh kelamin. Nah, itu beda. Kalau menyentuh kelamin, yang nyentuhnya batal, yang disentuh nggak batal. Gitu. Yang kudul mas dunal mas mamsus. Batal yang menyentuh, tidak yang disentuh. Kayak ibu cebokin anak, ibunya punya wudhu, anaknya punya wudhu misalnya gitu. Yang batal ibunya, bukan bapaknya. Bukan anak-anaknya. Ya. Kemudian syaratnya itu khusun bibatnir rohah wa butunil asabi. Yaitu yang khusus hanya jari-jari tangan dan telapak tangan yang sudah dibahas kemarin. Ya, bisa dilihat lagi sebelumnya. Makanya dimasukin di dalam YouTube supaya bisa kalian ulang-ulang. Ya. Kemudian la yustaratul ikhtilaful jenis, dan tidak disyaratkan berlainan jenis. Tuh. Kalau sentuhan kalau sama yang bukan mahram kan mesti lain jenis, laki-laki dan perempuan. Kalau ini sekalipun sama-sama satu jenis, bapaknya cebokin anak, bapaknya batal megang kelaminnya. Tuh, ya. Kemudian la yustaratu bulughu haddis syahwat. Tidak disyaratkan juga mencapai batas syahwat. Enggak, sekalipun masih kecil. Bayi. Ya, batal enggak kita? Batal. Kan laki. Tetap batal. Itulah ya masu, menyentuh kelamin, ya. Nah, itu nanti pembahasannya ya khususnya itu dalam farji, kubul dan dubur. Farji itu kubul dan dubur. Nah, beda dengan yang menyentuh ya laki-laki dan perempuan yang ikhtilaful jins, berlainan jenis. Terusnya batasannya syahwat, kalau kita nyentuh misalnya tangannya, telinganya, kulitnya, ya kulitnya bukannya rambut dan sebagainya, masih kecil, orang lain nggak jadi masalah karena belum masuk batasan syahwat. Itu udah dibahas di episode yang ke-20. Baik, biar singkat kita babul istinja. Di dalam bab istinja, ta'riful istinja, pengertian istinja, lughatan di dalam lughah, dalam bahasanya, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, tolabu qad'il adha. Istinja kan dari kata naja. Naja artinya apa? Selamat, ya. Naja bisa selamat. Kalau pakai adik istinja seperti aana, ista'ana, meminta tolong. Fataha membuka, istaftaha meminta dibukakan. Nah, ini istinja lughahnya secara bahasa dulu. Tolabu qad'il adha. Itu menuntut ya memutuskannya satu kotoran. Jadi dia mengharap untuk memutuskan, dia berusaha untuk memutuskan adanya kotoran. Itu kayak dibersihin kan? Ya, dia tidak mau ada gangguan. Diselamatkan dari gangguan. Dia berusaha untuk menjauhkan dari
gangguan, itu secara bahasa itu istinja. Tapi syar'an di dalam syariat, dalam terminologi syariatnya ya, yang dituntut di dalam syariat yaitu idzalatul kharijin najis, yaitu menghilangkan tempat keluar yang najis, yaitu kubul dan dubur ya, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Membersihkan tempat keluarnya najis baik dari depan maupun dari belakang. Sebab ada yang keluar najis dari mulut, itu namanya kalau kita bersihin bukan istinja. Ya, jadi keluarnya dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, bentuknya najis. Ya. Adapun kalau yang keluar ya dari mulut muntah kan najis, kita cuci, namanya bukan cebok. Gue lagi cebokin mulut, nggak pantas banget, istinja, ya nggak masuk tuh. Nah, mencucinya, membersihkan yang tempat yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, yaitu bima'in au hajarin, baik dengan air atau dengan batu. Nanti kita akan tahu kenapa tuh pakai batu itu perlu. Ya, itu. Sekarang kita nggak ada batu. Ya, boleh nggak pakai tisu? Nanti kita akan bahas. Subhanallah. Ya, paling afdolnya pakai air dan batu, pakai batu dan air itu paling afdol. Tapi kalau kita memilih antara air dan batu, paling afdol pakai air. Jadi air itu bagian kedua sebenarnya. Yang pertama adalah dengan batu dan air. Baik. Ahkamul istinja khamsatun. Hukum istinja ada 5. Ya. Ini yang dimudahkan aja biar simple jadinya. Dan istinja ya, kembali lagi istinja yang tadi dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, yaitu dengan batu dan air. Adapun seperti muntah nggak bisa digosok pakai batu, ya, karena bukan istinja, harus dicuci dengan air ya. Walau takfi bil hajar, nggak cukup dengan batu. Ahkamul istinja khamsatun. Hukum istinja ada 5. Pertama hukumnya wajib. Yang pertama hukumnya wajib. Idza kanal kharij najisan mulawwisan atau rotban. Yang wajib dihukum istinja yaitu mencuci atau cebok kemaluan depan atau kemaluan belakang jika adalah yang keluar itu berupa najis, tapi yang mengotori, yang kita tahu ya bentuknya basah, ya bentuknya basah. Emang nggak ada yang kering sih, ya basah. Kalau kering gimana keluarnya? Nah, ada mencuci yang hukumnya sunnah yang kedua. Idza kana al-kharij najisan ghaira mulawwis. Nah, apabila yang keluar itu najis tuh ya, tapi tidak mengotori. Seperti apa? Kabak rotin ya bisa. Aududah, seperti kotoran kakbaro kan kotoran kayak binatang tapi yang kering. Aududah atau cacing. Ya, ulet yang keluar. Ya, itu kan nggak najis ulet. Ya. Maka itu sunnah kalau dicuci. Tapi kalau yang keluar atau kencing yang keluar wajib dibasuh. Ya, nggak ada ikhtilaf nih ulama, wajib harus pakai air atau pakai batu. Ya, baru bisa dia untuk melakukan sholat ya dengan wudhu dan sebagainya. Sebab kalau dia udah berwudhu atau dia mandi hadas besar sekalipun, kalau masih ada najis ya belum dicuci, belum istinja, nggak sah sholatnya nanti. Kemudian yang ketiga mubah. Hukum istinja mubah. Mubah artinya boleh dicuci, boleh enggak, boleh cebok, boleh enggak. Apa? Istinja minal araq, istinja dari keringat. Mama apa bolnya itu tuh keluar keringat misalnya, ya keluar keringat, maka istinjanya mubah. Kemudian makruh, nih istinja makruh nih. Bagi biar dengar nih, sering nih nggak tahu. Makruh di dalam istinja yaitu al istinja minal rih, istinja dari angin.
Tuh, jadi kalau misalnya kentut doang, jangan cebok, makruh. Ya boleh aja, cuma makruh. Tapi ada ngincrit, ya itu sih cuci karena kan mulawis, ya kotoran najis ini nggak keluar najis, nggak keluar kotoran, cuma tibang kan kentut lagi buang air kecil kan kentut, ya dicebokin, makruh, ya makruh hukumnya. Nah, kemudian hukum haram yaitu ma'asihah, muharram ma'asihah. Ma'asihah artinya haram tapi sah. Hukumnya haram tapi sah. Nanti banyak tuh di dalam ibadah, maka ini kita harus belajar. Hukumnya haram tapi sah. Ada udah haram nggak sah. Ya, haram tapi nggak sah. Ya, nanti seperti apa? Puasa seorang perempuan, puasa sunnah tanpa izin suami. Ya, nanti belajar semuanya ada. Di sini muharram ma'asihah, haram bersama sahnya dia istinja, yaitu istinja bimaksud, istinja dengan air atau batu rampasan. Maksudnya maksud rampasan di sini nih, inti pakai kamar mandi orang atau inti pakai air orang boleh ngambil. Nggak bilang-bilang. Orang punya keran ambil aja. Itu namanya maksud. Makanya kalau punya kamar mandi, odol inti pakai yang di dalam. Makanya ketika inti numpang mandi atau numpang buang air kecil, berarti inti cuma pakai air doang, kan numpang. Istinja pakai air, inti pakai sabun, pakai apa, gosok nama itu. Islam sampai begitu tuh. Kenapa? Sebab kalau udah kebiasaan tanpa izin, nanti yang besar korupsi dah. Ya. Nah, makanya jangan sembarangan, namanya gosok. Ya, gosok, ngambil air orang lain, kemudian pakai sabun orang lain, pakai odol orang lain. Nah, termasuk ini haram tapi sah kalau diistinja dengan gosok, ya, apalagi rampas, ada orang-orang diambil lagi merampas, ya, sah hukumnya tapi haram. Nah, ada lagi ma'a adami sihah. Ini bukan yang keenam, ya, haram bersama sah. Sekarang haram tapi tidak sah, yaitu istinja bimuhtaromin kasamarotin. Dia istinja dengan yang terhormat, sesuatu barang yang terhormat. Misalnya dia nggak ada batu, dipakai apa? Samaroh, ya, yaitu buah-buahan. Ya, wah ada apel, ada salak, kobes gitu. Istinja pakai salak. Nah, jangan itu buat dimakan. Nanti pengertian yang lebih panjang ada di sini nanti. Ya, jangan pakai tulang. Ya, tulang itu makanan jin. Ya, inti tulang makanan jin. Sekarang tulang dipres tuh. Ya, tulang dipres tuh. Ya. Baik, kaifiyatul istinja salasah. Tata cara istinja ada 3. Ini tata caranya, kaifiyatnya. Tata cara cebok atau istinja ada 3. Ya. Ngantuk Jun. Fikih mau begitu, ya, ngantuk. Ya, coba kalau yang pegang-pegang bendera itu nggak ngantuk. Apalagi di ceweknya. Ya, kalau fikih begitu, tapi majelis paling besar pahalanya adalah majelis ilmu. Nanti kitabnya Anda buka kapan waktu, pernah Anda buka di satu majelis, ya, termasuk di sini pernah waktu hari Minggu. Ada 2 majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati di dalam masjid ada dua ini. Kalau kita sekarang namanya halakoh deh gitu, ya, halakoh tuh. Nabi masuk masjid, kalau kita ke masjid Madinah atau masjid Nabawi, kalau yang gede-gede itu ada yang di sana, paham ya? Nah, Nabi masuk masjid, di sana ada kelompok yang sedang berzikir kepada Allah, malis zikir dah, baca zikir, baca ratib, ya, selawatan zaman sekarang. Kemudian yang satu lagi sedang membahas ilmu. Nabi katakan dua-duanya baik, bukannya jelek, jadi semua baik, tapi ini yang lebih baik, maka Nabi duduk di situ. Apalagi majelis tersebut membahas ilmu agama, ya, ilmu agama yang berkaitan sehari-hari kita, karena ulama ada saya tahu umur kita terbatas, ilmu Allah luas, maka ambil lebih dahulu ilmu-ilmu yang menjadi keperluan kita sehari-hari.
agar sah kita ibadah. Kalau udah selesai, silakan yang lainnya. Ilmu yang lain. Ya, ilmu apa nih yang lain-lain? Ya, yang lain deh yang selain yang bukan ibadah kan banyak, ya, gitu. Nah, baru nanti majelis-majelis yang lain yang zikir dan sebagainya. Ya, bagus tapinya lebih dikuatkan kepada majelis ilmu, terutama ilmu fikih ya, yang kita bikin ini semuanya tidak lain berkah orang tua, berkah guru yang anak selalu hadiahkan buat mereka semua, amin ya rabbal alamin, yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan terus kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, enggak mengurangi pahala kita, itulah Allah taala. Kalau kita dapat duit kita kasih orang kurang, tapi kalau kita hadiahkan kepada orang pahala nggak hilang, bahkan dikembalikan kepada kita. Makanya sering doa, kalau doa Anda nggak pernah tinggal, ya Allah kabulkan hajat orang-orang yang berbuat baik kepadaku atau yang ada niat berbuat baik, begitu. Karena ada, ya kita nggak tahu ada orang niat mau beliin si Pulan motor tuh, itu Anda mau cariin bini atau apa aja niat baik ya. Kita doain dia, kita nggak tahu kan siapa, kita kabulkan ketika niat baiknya dia dapat, kan dapat kita. Belum lagi pahala akhirat ya, begitu jadi orang. Baik, kaifiyatul istinja salasa, tata cara istinja ada 3. Yang pertama al-jam'u bainal ma' wal hajar, menggabungkan, mempersatukan di antara air dan batu, wahyal afdolu, dan itu yang paling afdol. Ini biar kita belajar. Nah sekarang kalau nyari batu yang susah gimana, nanti ada syarat-syaratnya batu yang bagaimana. Batu di sini dalam bahasa Arab kan hajar udah batu aja, padahal di dalam hukum istinja nanti adalah sesuatu yang benda padat bentuknya, ya bukan cairan. Kalau air cairan, kalau ini bentuknya padat. Nanti bisa kayu yang kasar, ya tisu misalnya yang kasar dan sebagainya ada. Jadi hajar ini bukan maknanya batu aja, ya. Karena waktu zaman Nabi Muhammad SAW disuruh sahabatnya, ya ketika Nabi istinja suruh ambil batu, diambilin 3, yang 2 batu benar, yang 1 kotoran ontak yang udah kering, Nabi buang karena najis, ya gitu. Jadi boleh aja sesuatunya bukan batu. Kalau nyari batu susah, akhirnya kerel lah semuanya pakai, habis tuh jalan kereta. Ya kan begitu, pakai batu bata. Nah, yang lain-lain pokoknya nanti ada di sini syarat-syaratnya batu yang dipergunakan untuk istinja, ya kalau kagak nggak sah. Nah jadi kita ngerti dulu itu ya, maknanya di sini Anda ngomong batu bukan batu tok gitu ya, bisa sesuatu yang keras. Baik, paling afdal adalah menggunakan air dan batu, ya itu paling afdal. Kenapa? Karena fal hajaru, karena hajar itu, batu itu yuzilu ainan najasah, menghilangkan ainnya najasah yang nampak. Kan kelihatan tuh, kencing kelihatan, itu ainnya tuh ainnya, zatnya yang kelihatan itu hilang. Tuh. Wal ma yuzilu asaroha. Kalau air menghilangkan asarnya, bekas-bekasnya, baunya pada hilang. Kalau batu enggak, ngilangin apanya? Jenis apa? Bukan jenisnya, ainnya, zatnya itu. Yang bentuknya, yang nampaknya. Subhanallah, ya misalnya inti pakai tisu dulu nih, ya itu. Tapi syarat-syaratnya ada nanti. Itu najis tuh cuma ada di situ, bukan yang beleberan kemana-mana. Nanti bukan yang nyambung. Itu nggak boleh pakai batu, nanti mesti pakai air. Misalnya kena ke kaki inti, yang kaki jangan pakai batu lagi, udah mesti pakai air. Ini syaratnya cuma ada di pusrannya itu. Ya, gunanya subhanallah nih kalau inti praktekin begitu tuh Nabi, berarti apa? Nabi nggak pernah nyentuh najis. Kalau kita kan cebok langsung pakai air, nggak apa-apa, itu afdal daripada cuma pakai batu. Ingat, antara air dan batu yang kita gunakan air. Tapi kalau ada 2, lebih bagus dua-duanya. Coba kalau inti jalanin batu dulu sampai 3 kali, boleh juga 1 batu tapi dengan 3 segi, 3 ujung, atau 3 batu. Kalau masih kurang jadi 5, ya jangan digenapin tapi diganjil. Kenapa? Ketika kita mulai cebok dengan air, nggak terasa lagi yang namanya Boleh nggak pakai kain-kainan? Bisa kain-kainan yang mungkin agak kasar, bukan yang halus. Itu untuk apa? Kita seka. Ya, Anda pikirin tuh maknanya di sini. Wah luar biasa. Ternyata apa? Sampai kotoran aja kita nggak pernah sentuh.
Karena kalau udah itu kan udah kering, tinggal ngilangin zatnya aja, apa asarnya aja, bekas-bekasnya aja. Itu air. Tapi kalau kita kan enggak. Ya, pas kita nyuci udah kerasa tuh lengket-lengketnya, iya. Ya. Benar enggak? Ya, Allah. Islam luar biasa ya. Enggak ada ajaran seindah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampi yang kotoran aja nggak bisa dipegang sama kita. Kalau kita benar-benar jalanin, ya. Wal iktisar alal ma. Ya. Kemudian yang kedua, tadi kaifiat yang pertama menggabungkan di antara air dan batu. Jadi pakai batu dulu, baru pakai air. Wahiyal afdol, itu yang paling afdol. Batu itu untuk menghilangkan ainnya, zatnya itu yang kelihatan, yang di permukaan tuh, ya. Sedangkan air untuk menghilangkan bekas-bekasnya. Ya. Kemudian yang kedua, iktisar alal ma, cukup ya penggunaannya dengan air. Wahia adna minal lati gablaha, dan itu yang terendah dari yang sebelumnya. Jadi artinya setelah batu dan air, yang kedua adalah yang paling afdol adalah air. Tapi setelah batu dengan air. Wal iktisar alal hajar, yang ketiga adalah cukup dengan batu. Fayajuzu, dibolehkan. Boleh kita pakai batu, nggak pakai air, dibolehkan. Walau ma'a wujudil ma, sekalipun ada keberadaannya air. Boleh kita pakai batu kalau memang ada air. Bukan berarti kita pakai batu karena nggak ada air, enggak. Apalagi nggak ada air di rumah, pakai tisu aja. Sekarang kan toilet mall ya, di kantor-kantor yang keren nggak disediakan. Lah ada, makanya Anda selalu bawa aqua tuh, kosong. Kalau ada aqua yang bersih ya terpaksa, maksudnya aqua yang emang kita beli, gitu ngomong air mineral. Ya, ini kan YouTube nggak diiklanin. Air mineral, ya, inti bawa yang kosong minimal. Inti bisa isi, apalagi di pesawat sulit. Nah, kenapa? Karena kalau buang air kecil, kalau buang air besar, gitu, nyemprotinnya dari bawah. Kita digituin tuh nyemprot dari bawah. Nah, kalau misalnya ke atas, dilihat kena mukanya. Waduh, repot deh. Ya maklum kan bukan orang Islam. Kalau cara orang Islam nggak begitu, ya. Nah, kita cara Islam, makanya bawa aja tuh botol mineral. Jadi kita buang air kecil gampang. Kalau ada tisu nggak ada. Ini udah terjadi, makanya anak kasih tahu dari pengalaman anak udah bersih, anak udah wudhu dan sebagainya. Namanya kita di pesawat sebelum sebelum take off ya, sebelum naik tuh, ya kan kita nungguin dulu tuh di lounge, ya mau kencing, ya kencing kita, pas udah kencing, ya kita pikir semuanya selamat aja, jangan terlalu husnuzonnya kebangetan, jangan, ngetes dulu tuh air yang kita mau pakai tuh semprotannya bisa apa enggak. Ini kita main duduk aja, kencing, udah kencing, pas semprotan dipakai nggak bisa. Lah air dari mana coba? Kalau ada sendokan, ada bak, ini nggak ada, keran nggak ada, kan cuma itu doang. Tisunya nggak ada lagi, habis. Waduh, harbatah ada. Ya, air kagak ada, itu nggak ada. Ya udah kita tekan-tekan sampai kering. Lo mau pakai apaan lagi? Kan mesti dibersihkan. Nggak ada sesuatu untuk yang seperti batu, apalagi air. Ya udah, bawa najis jadinya. Tuh. Jadi kalau nongkrong kita lihat dulu, kalau air pakai ada keran ini udah buka dulu kerannya ada apa enggak. Makanya salah satu nanti di istinja ini harus ada air dulu. Tuh, ya nanti di sini ada. Ya, jadi ketika kita masuk kita harus ada air atau ada alat pengguna untuk istinja. Nah, sekarang kan airnya nggak kelihatan, udah pakai shower hand shower yang tangan tuh. Nah, itu makanya harus ada gak airnya, periksa dulu. Itulah pengalaman yang Anda temui. Ya, begitu. Ya, jadi perhatian buat kita. Apalagi kalau buang air. Tuh, makanya bawa aja dah botol aqua, selamat. Di bis, mules, ya mau buang air. Lah kalau bis nggak jalan, airnya nggak keluar. Bener nggak? Iya.
Lah nanti kan kalau ke Madinah itu kan ada jalan-jalan tuh city tour namanya ke tempat ini tempat ini. Lah kalau mulus, paham tuh? Mulus buang air. Pas dinyalain kagak ada, airnya kagak ada. Emang nggak jalan, pas bisa jalan baru jalan. Lagi mana coba? Hampir teriak-teriak, coba kalau nggak ada orang gimana? Ambilin air aqua, ambilin air aqua. Bersih alhamdulillah. Tapi tempat itunya masih ada gituan. Nggak bisa di plus tersur, nggak bisa. Yang penting selamat ini dulu deh. Kata kunci jangan ada orang gitu bohongin. Akhirnya urusan belakangan biarin ngambang. Pakai ada mau buang air kecil juga kan bisa. Ternyata sampai itu pengalaman-pengalaman. Ya, pengalaman. Kalau di sini itu jarang di bis, tapi ntar kalau inti lagi umroh atau haji atau lagi jalan-jalan, ziarah apa aja, itu perlu tahu gitu-gituan. Ya, semua dari pengalaman. Makanya haruslah itu yang namanya air sediakan, jangan merasa aman. Wah, bis air ada, tadi gue kencing gitu. Dia nggak tahu kalau mobil berhenti, airnya otomatis nggak jalan. Berhenti buat jalan doang gitu ya. Nggak jalan udah nggak bisa buang ini digituin juga nggak jalan, itu ngambang ya, luar biasa. Iya begitulah ya, makanya harus bawa air mineral untuk persiapan aja, sekalipun yang tempat yang kita percaya kadang-kadang mati gitu. Di rumah sekalipun di rumah udah buang air enak, mending kalau ada yang toren atau mati lampu. Mati lampu kan nggak bisa dicolok, airnya mana di bak habis lagi. Tuh, makanya orang dulu kalau bak gede isi kalau malam, makanya itu ya di dalam kitab Abi Usman ada isi bak biar penuh. Kalau masih dulu pakai sumur tuh bak biar penuh, jadi pagi nggak repot lagi kalau mati lampu dan sebagainya. Kemudian piring semuanya udah bersih, nggak ada ini. Itu ajaran-ajaran Islam begitu ya. Rumah nggak ada sabang-sabang, warisin ini ada nanti di kitab Habib Usman. Ya, begitu. Ya. Baik, ya. Itu. Nah, sekarang masuk kepada dobitul hajar alladzi yasihul istinja. Ya, kita udah tahu, kita alhamdulillah kita pakai air, tapi kita juga harus mengerti bagaimana cara yang paling afdol, yaitu dengan batu dan air. Nah, sekarang batunya yang bagaimana nih? Ya, karena bisa juga terjadi kita nggak ada air harus pakai batu. Kalau memang ada air dan batu kita pakai. Nah, batunya yang gimana? Bukan batu yang kita temuin itu batu secara kita hajar aja bahasanya. Hajar itu batu, tapi di pengertian di dalam istinja, hajar itu bukan hanya batu. An yakuna tahiran. Pertama, dia harus suci. Ya, nggak boleh dia najis. Ya, nggak boleh. La najisan au mutanajisan, nggak boleh najis ataupun yang terkena najis. Yang najis seperti apa? Ada keras, tapinya apa? Tai kucing, tai onta, tai apa aja yang udah keras, wah ini boleh nih. Ya jadi batu cincin. Tanya kotoran binatang. Ya, habis dipakai mau dijadiin batu cincin, nggak boleh. Atau mutanajis, itu kan najis. Kalau mutanajis yang terkena najis, kita mau pakai kayu nih, kayunya udah dikencingin kucing atau kena kotoran, nggak boleh. Itu syarat pertama. Yang kedua, an yakuna jamidan, bentuknya jamid. Bentuknya adalah jamid, benda padat. Karena nggak boleh kalau batunya bentuknya cairan. Ya, bisa nggak? Seperti tisu basah. Tuh, makanya kalau anak ya dicebokin dulu, nah nanti baru pakai tisu basah. Jangan cuma pakai tisu basah doang, emang hilang baunya tapi tetap najis. Ya, fala yujzi ma'i tuh. Tidak boleh, tidak bisa menghilangkan najis ya secara hukum nih. Bau sih boleh hilang, tapi najis nggak hilang secara hukum. Ma'i dengan yang cairan, kama ilwar dengan air mawar ya, atau dengan tisu-tisu basah dengan berbagai merek, dengan berbagai baunya ya. Itu silakan dipakai buat tangan kita yang nggak najis, kita cuci boleh nggak? Boleh. Atau hand sanitizer ya. Nah, sama ya. Atau apalagi pakai sabun, pakai ini, jangan itu dulu ya. Nanti kalau udah bersih
baru ya. Ini najisnya ya, masalahnya najis, dibersihin nggak bisa pakai itu. Kemudian an yakuna qalian, dan bentuknya adalah bentuk batu itu adalah kasar. Kok batu emang kasar? Oh enggak juga. Fala yujizil zujad itu kaca, enggak boleh pakai kaca. Wala gosok, atau yang seperti paralon, pipa ya, yang bersih-bersih, atau batu cincin kan halus banget tuh ya, udah digosok cakep, nggak boleh ya. Jadi yang bentuknya kayak kaca, kan batu cincin kayak kaca, dia halus, nggak boleh, bentuknya mesti kasar ya. Jadi boleh nggak seperti tisu? Boleh, atau seperti kulit ya, atau seperti popok ya, yang tebel-tebel, boleh ya. Yang penting dia pertama suci, bentuknya dia bukan cairan, kering ya, benda padat. Kemudian qalian, kasar. Kemudian an yakuna ghair muhtaram, dan yang dipakainya itu bukan yang dihormatin, yang tidak terhormat. Bukan tidak terhormat jelek ya, artinya bukan barang yang dihormatin, yang berharga. Kenapa? Karena fala yujizul azmu, karena tidak boleh dengan azmu, yaitu tulang ya, itu karena makanan jin makan, nggak boleh makanan-makanan. Wa kullu mat'umun adami, atau dan setiap yang dimakan oleh anak manusia. Apa ini yang agak keras nih ya, pakai kue semprong ya, apa itu yang kira-kira keras ya, makanan ya, apa aja pokoknya makanan, wah boleh nih, bendanya padat, kasar, suci, nggak boleh karena ya bisa seperti roti gambang, roti keras, roti kering. Karena di Arab itu roti kering makanannya. Orang sahabat Rasulullah makannya bukan yang mewah-mewah, roti kering. Ya, kadang dicelup pakai air untuk nggak keras. Kita enak makan, masih ngeluh. Ya, sehari makan, sehari nggak pernah Rasulullah dan keluarganya. Keluarganya itu Siti Fatimah, Sidina Ali, Sidina Hasan, Sidina Husain selama hidupnya makan 3 hari berturut-turut. Tidak pernah selama hidup. Itu di kitab Habib Utsman ada. Ya, jadi beliau dengan keluarganya, bukan beliau dengan keluarganya terdidik. Makan enggak, enggak, paling makan. Jadi enggak pernah tuh makan, baru enggak pernah. Kalau kita emang enggak pernah makan. Ya, gitu. Bedanya sedikit, ya. Rasul sedikit makan, kita dikit-dikit makan. Rasul sedikit tidur, sedikit-sedikit. beda sedikit ditambahin doang ya. Jadi jangan ngeluh ya, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa misluhu, nah seperti contohnya nih al aurab, seperti daun-daunan. Nah daun itu keras, ada daun kita ambil tuh, daun-daunan aja boleh, kasar kan ya, benda padat, jangan yang basah, daun-daunan yang kering, yang udah kering ya, jangan yang basah. Kalau basah digituin kan ada tuh, kalau digituin daun pisang atau apa basah gitu atau halus, tidak, dia kering kemudian kasar. Tapi daun ini allati fiha kalamun muhtaram ka ilmin, tapi daun ini ada bahasa atau tulisan yang dihormati, seperti ilmu. Apa itu? Tulisan Quran ya, nggak boleh ya, jangan ada yang tulisan yang dihormatin, Al-Quran, hadis, atau tentang bahasa ilmiah, tentang ilmu agama, nggak boleh. Kan bisa aja, wah ada daun-daun, kan dulu kan nulis emang bukan di kertas, di daun ya. Jadi itulah syarat batu yang dibolehkan untuk istinja. Kalau diulang lagi nanti ini, mendingan lihat aja nanti di YouTube, ulang-ulang ya. Yang pertama apa, ini perlu ambillah ilmu yang penting buat hidup kita, paling penting kita ambil apa sih ya, kita sama-sama tahu. Kita sholat, kita puasa, ketika puasa pelajari ilmu puasa, ketika sholat pelajari ilmu yang berkaitan dengan sholat tiap hari. Kalau belum benar itu dulu, itu yang penting, karena ilmu Allah sangat luas, nggak bakal kita 7 kali hidup habis ilmu Allah, nggak bakal habis ya. Nggak mungkin orang manusia bisa merebut semua ilmu Allah yang ada di agama. Maka ambil dulu yang paling penting, bukan yang lain nggak penting, tapi yang paling penting, nah baru yang lain-lainnya ya gitu. Bacaan apa itu sifat-sifat yang sunnah tapi digemari di akhir zaman, bukan nggak boleh ya, tapi sayang ilmu agama terutama ilmu fikih
Dibaikan. Insya Allah panjang umur, sehat afiat, dalam keadaan sehat afiat, ya kita akan bahas lagi syurutu ijza'il hajar. Sama nih ya. Syarat-syarat dibolehkannya batu ada 8 ya. Jadi batunya kita udah dapat, udah tahu syarat-syaratnya ya. Nanti baru bagaimana penggunaan batunya, sebab akhirnya batu nggak kepake ketika najisnya ini ya tidak masuk, artinya udah misalnya udah masuk ke kena kaki kita atau apa dan sebagainya, ada semuanya ya. Baik ya, nanti kita lanjutkan lagi. Istinja belum habis, nanti bagaimana cara istinja yang benar, kemudian ketika istinja ada di sini jangan nyari kutu ya, lagi istinja jangan meludah, kemudian apa banyak nanti ya pandangan kita kemana dan sebagainya. Itu subhanallah, ini ajaran Islam kalau kita yakinin karena ada hadisnya ya. Seperti misalnya kita lagi sering istinja meludah, itu mewariskan penyakit waswas. Kemudian kalau kita sedang ngeden atau apa gitu tuh jangan merem ya, disuruh melek. Coba tanya bidan deh, kalau orang lagi beranak boleh merem nggak boleh, takut sarafnya putus. Lagi buang apa namanya, makanya perempuan kalau gini bukan sok-sokan lagi keluarin anak, emang nggak boleh merem dia ya. Sama kita lagi ngeluarin juga, cuma bedanya kalau anak kan gede, jadi perjuangannya hidup sama mati. Kalau ini kan kecil. Tapi kalau lagi mejen, lagi susah, mungkin begini, mendingan melek, jangan merem, nanti ada gangguan di mata, bisa mengalami kebutaan. Sampai begitu tuh. Ya, jadi artinya ya, inti yakinin benar-benar selama ini Anda pelajarin, subhanallah, apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemarin kita udah bahas di kitab Risalatul Mawana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu an. Siapa orang yang jalankan sunnah-sunnah Nabi, apalagi yang wajib, yang sunnah-sunnah Nabi, ya kan wajib sholat, puasa, tapi kan di dalamnya ada sunnah-sunnahnya nih, seperti ini, walaupun orang anggap ini ya walaupun nggak jadi batal, tapi kita jalanin nih sunnah Nabi, itu akan memperoleh kebahagiaan dunia. Jadi bukan akhirat aja cerita pahala surga, bukan, dunianya kita dapat, seperti jadi sehat, jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, luar biasa. Nah, kalau dia meninggalkan atau dia melalaikan, kata Habib Abdullah, maka dia akan ketimpa sesuatu yang menjadi kesusahan dia. Belum akhirat, dunia. Maka ketika itu terjadi, jangan salahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Ya, itu kata Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Jadi jalanin sunnahnya, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Nanti ada, jangan kencingin pohon yang berbuah, jangan kencing di dalam lobang gitu. Ntar kalau inti punya anak inti disiramin orang, marahin deh. Begitu juga ada jin, setan nih. Jadi tempat halte ya, tempat kita bilangnya halte, tempat orang berteduh, berini, ada semua, nanti ada larangan-larangannya. Ya, itu Islam luar biasa. Yo, kalau belajar bahasa agama secara benar, secara luas, ya dunia kita ngikut. Ya, kita ngerti ya, sampai dibawa mati. Satu, keduanya lagi Pak, keberkahan dia dapat dunia akhirat. Ya, dunianya, rezekinya, apa semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi keridhaan Allah taala ketika kita dalam kubur, dan menjadi kebahagiaan buat orang tua kita yang telah wafat atau yang masih hidup ya. Karena orang yang belajar ilmu Allah tanggung rezekinya ya. Kalau apa namanya, kalau di dalam Al-Qur'an kan kuluda batin ya kan gitu tuh, semua makhluk melata dijamin rezekinya sama Allah semua, nggak peduli dia Islam nggak Islam, binatang makan nggak semua, binatang aja tuh lihat, ayam, kucing, semuanya sekolah kagak, ini sekolah makan semuanya ya, walaupun digesu-gesu tetap aja nggak ada mati kelaparan, makan ya, paling disiksa sama manusia jadi mati. Nah tapi apalagi kalau manusia pasti dijamin sama Allah Ta'ala. Nah, bagaimana orang yang nuntut ilmu? Dua, dia dapat secara khusus. Jadi secara umum semua dapat, dia dapat. Kalau secara khusus, dia dapat, yang lain nggak dapat. Ya, talabul ilmi takafallahu birizki. Orang yang menuntut ilmu, Allah jamin rezekinya. Allah itu Nabi yang ngasih itu, takafallahu, Allah jamin. Tahu nggak kalau dijamin?
Ya, ente ane jamin, jangan takut, pokoknya ente duduk aja deh, duit apa dari ane. Kita dijamin orang aja tenang, dijamin gue namanya si pulang. Dia tenang ente, dia jamin diajak jajan begitu kemana aja, pergi pulang balik dijamin enak. Yang jamin Allah. Ya, siapa yang menuntut ilmu, Allah pasti jamin rizkinya. Jadi jangan takut anak kita nuntut ilmu agama, kita nuntut ilmu agama, ya nggak bakalan miskin. Ya Allah jamin. Dua dapat, yang pertama secara umum seluruh makhluk, dan yang kedua secara khos, ya yang tidak diberikan oleh orang lain kecuali orang yang menuntut ilmu agama. Makanya anaknya masuk madrasah, masuk pesantren dan sebagainya, ya nggak bakalan Allah kasih dia miskin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna. Udah wi. Annana asyrafna alal